Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Andri Asmari dalam mata pelajaran administrasi transaksi. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang alur transaksi penjualan secara tunai. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari alur transaksi penjualan secara kredit. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki dari mata pelajaran ini adalah yang pertama, pengetahuan yang harus kalian miliki adalah menganalisis alur transaksi. Kemudian setelah kalian memiliki pengetahuan, kalian coba mempraktekkan dalam bentuk keterampilan yang ada dari materi yang telah kalian pelajari dengan mampu menentukan alur daripada transaksi. Nah, sehingga setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami pengertian daripada transaksi penjualan kredit dan alur transaksi penjualan secara kredit. Baik, kita coba masuk ke materi pelajaran kita tentang alur penjualan kredit. Nah, penjualan secara kredit itu adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari. Nah, berbeda dengan penjualan transaksi secara tunai. Kalau tunai itu ketika transaksi itu dilakukan, maka penjual dan pembeli itu langsung menunaikan hak dan kewajibannya. Jadi pembayaran dilakukan pada saat itu juga. Nah, berbeda dengan penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit ini, maka pembayaran dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, pembayaran pada penjualan kredit juga dapat dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Jadi bukan cuma 2 kali saja, tapi tidak, tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli. Bisa 5 kali, misalnya 5 kali angsuran, atau 10 kali, 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu tergantung pada kesepakatan daripada pihak penjual dan pembeli. Biasanya kesepakatan-kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam surat perjanjian. Fungsinya adalah untuk mengikat hak dan kewajiban daripada penjual dan pembeli. Nah, jadi pada surat perjanjian itu fungsinya adalah untuk mengikat pembeli agar selalu memenuhi kewajibannya dan sebagai langkah penjual dalam mengurangi berbagai risiko. Karena biasanya kalau tanpa adanya surat perjanjian, ketika salah satu pihak melanggar, misalnya pihak pembelinya tidak membayar pada tepat waktu, nah, jadi kekuatan untuk menagih dari pihak si penjual itu tidak begitu kuat karena tidak adanya surat perjanjian. Jadi surat perjanjian ini penting untuk dibuat. Nah, ini adalah alur daripada transaksi penjualan secara kredit. Dimulai dari permintaan calon pembeli, kemudian negosiasi, dilanjutkan dengan proses pembuatan aplikasi kredit, lalu melakukan observasi ke calon pembeli, kemudian persetujuan kredit dari bagian kredit. Nah, barulah di sini nanti akan menghasilkan dua kesepakatan. Apakah kesepakatan tersebut ditolak ataukah kesepakatan tersebut diterima. Kalau kesepakatan ditolak, maka si penjual harus memberikan alasan penolakannya kepada pelanggan. Tapi kalau kesepakatan transaksi tersebut diterima, maka dilanjutkan pada proses-proses selanjutnya sampai menyerahkan dan mengirimkan barang. Baik, kita coba pelajari satu persatu daripada alur transaksi penjualan kredit ini. Yang pertama adalah permintaan calon pembeli. Nah, ini sama halnya dengan penjualan tunai. Proses awal dari transaksi penjualan kredit adalah adanya permintaan dari calon pembeli. Biasanya pembeli ingin barang tertentu, maka dia melakukan survei, kemudian dia menemui penjual dan disitulah adanya permintaan. Nah, setelah adanya permintaan calon pembeli dan penjual melakukan negosiasi. Biasanya negosiasi persyaratan kalau ini dilakukan secara kredit. Nah, setelah negosiasi tersebut misalnya disepakati, maka proses selanjutnya adalah proses pembuatan aplikasi kredit. Biasanya pihak penjual itu sudah menyiapkan blanko untuk aplikasi dalam bentuk formulir. Nah, adapun formulir tersebut biasanya sama, cuman di dalam kasus-kasus tertentu ada penambahan poin-poin. Misalnya untuk jual beli mobil itu berbeda dengan jual beli alat elektronik. Misalnya kalau jual beli mobil mungkin dibutuhkan persyaratan yang lebih lengkap, tapi kalau jual beli elektronik hanya sebatas data diri saja misalnya. Yang penting formulir tersebut harus memiliki 4 sah daripada dari 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama itu harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Artinya sebab diperbolehkan itu barang tersebut apakah boleh dijual ataukah tidak. Kalau barang-barang yang tidak boleh dijual, maka sebab tersebut tidak diperbolehkan. Jadi transaksi tidak diberlakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan observasi pembeli.
Nah, observasi pembeli ini dilakukan oleh penjual, berfungsi untuk mencocokkan apa yang tadi sudah dibuat atau yang sudah diisi di formulir tersebut oleh pihak penjual, baik pembeli, maka dicocokkan ke kondisi yang sebenarnya. Misal, kalau si calon pembeli tersebut menuliskan alamatnya, misalnya alamatnya di A misalnya, maka harus diobservasi ke lokasi apakah betul si pembeli tersebut tempat tinggalnya di lokasi A misalnya, apakah rumah tersebut betul milik pribadi si calon pembeli ataukah kontrak misalnya. Itu harus jelas di dalam formulir tersebut. Hal ini untuk bertujuan mengurangi kerugian karena kredit macet yang disebabkan biasanya tidak adanya observasi. Lalu persetujuan dari bagian kredit. Ketika observasi tersebut sudah selesai, maka bagian kredit menganalisa informasi-informasi tersebut, apakah si pembeli ini boleh, layak, ataukah tidak. Nah, kalau si pembeli ini layak, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi kalau tidak layak, maka si penjual berhak untuk menolak dengan memberikan alasan penolakan kepada si pembeli. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat surat perjanjian jual beli. Nah, ini adalah poin terpentingnya, yaitu surat perjanjian jual beli. Karena proses daripada surat perjanjian jual beli ini adalah untuk mengukuhkan dan menguatkan hak dan kewajiban masing-masing daripada kedua belah pihak. Karena ini terikat secara hukum. Nah, lalu membuat bukti transaksi. Biasanya bukti transaksi ini dalam bentuk faktur, misalnya faktur penjualan, dan juga surat jalan atau sales order. Nah, surat jalan ini berfungsi untuk mengantarkan barang ke pembeli. Kalau faktur ini adalah isi daripada apa saja barang-barang yang dibeli. Nah, itu. Nanti kita akan lihat contoh daripada faktur penjualan. Dan yang terakhir, ketika semua syarat tersebut sudah disetujui, maka penjual menyerahkan barang dan mengirimkan barang kepada pembeli. Baik itu diantarkan langsung ataupun si pembeli yang mengambil ke toko penjual. Itu tergantung daripada kesepakatan daripada kedua belah pihak. Nah, ini adalah contoh daripada faktur penjualan PT Kirani Tunggal. Nah, PT Kirani Tunggal ini menjual 5 macam barang ke toko Chandra. Di sini jelas tokonya, jelas namanya, kemudian alamatnya juga jelas, tempatnya juga jelas. Nah, ini adalah nilai harga per unit daripada yang dijual, barang-barang yang dijual oleh PT Kirani, dan di sini adalah total harganya. Total harga ini didapat daripada harga unit dikalikan dengan kuantitas. Sehingga total yang harus dibayar oleh toko Chandra ke PT Kirani Tunggal adalah sebesar Rp16.148.000. Nah, ini adalah contoh daripada faktur penjualan secara kredit. Nah, itu modul yang bisa kalian pelajari. Coba kalian pahami, kalian baca kembali, kalian telaah ulang modul tersebut. Kemudian setelah kalian paham, coba kalian kerjakan 2 tugas berikut. Yang pertama, coba kalian tulis 3 contoh penjualan kredit yang pernah kalian temui di sekitar lingkungan kalian. Kemudian yang kedua, coba sebutkan 2 saja alasan pihak penjual menolak permohonan kredit daripada pembeli. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan terus semangat dalam belajar, walaupun belajar dari rumah. Dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar secara normal. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.